simbolkan rakus, karena semua masuk ke dalam tanah, apa saja pun masuk ke dalam tanah. Makanya manusia ini rakus. Supaya jangan rakus, maka dapatlah syariat Islam namanya bab muamalah. Nah, jadi untuk membuang sikap kerakusan dalam diri kita, pahami muamalah. Apa itu muamalah, Bapak Ibu? Hubungan sesama kita untuk memenuhi kehidupan kita, jual beli, cara mendapatkan harta dan sebagainya, itu muamalah. Jadi kalau akal kita sehat, dia selalu berpikir makanannya, minumannya, pakaiannya, semuanya, pekerjaannya harus bersumber dari yang halal. Jadi kalau dia tidak peduli halal haram, itu berarti akalnya sudah tidak sehat lagi dalam pandangan agama. Jadi ada unsur tanah. Yang kedua ada unsur air. Badan kita ini ada unsur air. Air ini tugasnya mengalir. Cari jalan supaya terus mengalir dia. Ini ada dalam diri kita namanya syahwat farjiyah. Syahwat farjiyah ini laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, maka lahirlah hukum munakahan. Siapa yang boleh dinikahi dan lain-lain sebagainya. Lahirlah hukum itu. Jadi agama akan menetralisir ini. Ada di dalam badan kita ini angin, unsur angin, angin sombong di atas, semua diterpai, laut diterbangkannya, pohon dikembangkannya. Ada unsur kesombongan dalam diri kita. Lahirlah dalam Islam namanya bab ibadah. Kepala yang pintar ini rasanya, dan 13 rukun sholat cuma sujudlah yang dibuat 2 kali. Artinya taat kepala yang cerdas ini rasanya dengan ibadah. Makanya orang-orang yang rajin ibadah tak ada kesombongan dalam dirinya. Yang keempat ada unsur api. Api, ada manusia ini yang suka marah dan terjadi pemarah api. Maka menetralisir api yang ada pada jasad kita ini ada namanya bab jinayah, bab bab kejahatannya. Jadi berpikir dulu dia sebelum dia melakukan kejahatan, berpikir dulu dia apa hukuman yang akan dia terima, insya Allah bisa mengendalikannya. Jadi ini badan kita ini terdiri dari 4 unsur ini, dan 4 unsur ini dikendalikan oleh ajaran agama kita. Nah, termasuk tadi ada bab muamalah, ada bab munakahat, ada bab ibadah, ada bab jinayah. Dengan memahami ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama ini, insya Allah unsur-unsur ini yang tidak baik sifatnya tadi bisa kita kendalikan. Kemudian orang-orang tuaku ada humornya ini ya, humor benar ini. Saya tengok video di TikTok, tak benar ini humornya ini. Jangan teman-teman aja ini. Ditanya, ada yang bertanya, kenapa seseorang itu suka marah aja kerjanya? Ada juga tipe manusia ini suka marah aja kerjanya. Sebentar marah. Kenapa katanya marah? Kenapa Bapak Ibu? Pernah nonton TikToknya? Kenapa katanya marah? Katanya marah. Kenapa marah aja kerjanya? Karena jasadnya tadi diciptakan dari tanah sengketa katanya. Nah ini humornya sih nggak pernah. Humornya di TikTok ada TikTok. Karena diciptakan dari tanah sengketa. Jadi marah aja katanya kerjanya alhamdulillah kayak itu. Yang kedua kata ditanya, ada tidak istiqomah hidupnya. Ada orang ini guys tahu, kadang sudah jahat, kadang sudah marah, kadang sudah ramah, nggak istiqomah. Nah, ini kenapa ini? Karena katanya diciptakan dari tanah urukan katanya. Nah, ini mohon maaf ya, ini saya ada TikTok saya sudah videonya, sekedar rumah aja yang ngerti ya. Yang ketiga katanya ada orang sifatnya suka sombong, tak mau kalah sombong. Ini diciptakan dari tanah tinggi katanya, karena sombong aja dia. Ada pula orang yang rajin agama, religi dia, luar biasa, tempatnya baik, buninya luar biasa. Ini katanya diciptakan dari tanah suci. Makanya baik dia. Tapi ada juga orang suka nakut-nakutin Anda. Mau nakuti orang yang kerjanya. Ada juga orang kayak gitu ya. Mau nakuti orang yang kerjanya. Tak pernah berikan kebahagiaan, kegembiraan sama orang. Ini dibikin jasadnya
sabit lainnya. Ada juga orang yang nyusahin orang aja kerjanya. Ada nggak kira-kira? Ada, dia selalu nyusahin orang aja. Nggak pernah paksa orang, nyusahin orang aja. Nakal aja namanya. Nakal ini kalau buat salah sekecil apapun dia, pening dia katanya, sakit dia. Ini nakal namanya. Ini saya orang, kenapa dia? Karena dia buat badannya katanya dari tanah longsor. Kemudian ada juga katanya orang suka shopping aja kerjanya gitu ya, suka belanja aja katanya, suka shopping aja, maka dia diciptakan katanya dari tanah apa? Terakhir, jasad kita ini perlu dijaga, perlu dirawat, ada hak dia. Makanya pertama kasih dia makanan, kasih dia makanan. Kasih dia pakaian, kasih dia tempat. Tapi ingat Bapak Ibu, al-kafiru ya'isuna lil aqli wal mu'minun ya'kuluna lil 'aish. Orang kafir hidup untuk makan, tapi orang mukmin makan untuk hidup. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Jadi kalau orang kafir itu bagaimana supaya makan enak, bagaimana supaya pakaian bagus, bagaimana supaya rumahnya mewah, bagaimana supaya mobilnya mewah, karena itu memang dia hidup untuk itu. Tapi orang mukmin jangan seperti itu. Tapi orang mukmin makanlah supaya sekedar sehat, supaya bisa ibadah. Punya pakaianlah sekedar menutup aurat supaya bisa beribadah. Punya rumahlah supaya sehat. Bukan kira-kira lebih pandai Bapak Ibu memahamkannya dia. Beda kita dengan orang kafir. Kalau orang kafir hidup untuk makan, tapi kalau orang mukmin makan hanya sekedar untuk supaya sehat. Jadi jangan yang lain-lain juga kita. Makanya ada kawan dosen UIN, gimana Ustaz? Alhamdulillah. Cerita-cerita soal baju. Ada baju harganya 600, yang satu 300. Dipandang sekaligus sama, tapi beda. Kalau dipegang beda dia. Ditengok kalau yang bagus itu terus turun dia kan jatuh. Kalau bergoyang dia kan. Tapi apa dibilangnya? Biarlah sama yang pakai Ustaz, tapi 300 lagi bisa dibuat untuk beribadah, berimpak dan lain sebagainya. Pernah seorang Ustaz datang kepada saya, Ustaz, apa yang beli mobil buruk katanya? Karena waktu itu saya beli Super Kijang 93, waktu itu saya pernah beli mobil. Janganlah beli mobil yang buruk katanya. Kenapa saya? Asal rusak aja katanya. Rusak. Lalu kenapa? Beli aja ke showroom. Jadi saya bilang, saya biarlah Ustaz beli mobil buruk, tapi saya bisa berangkat haji, saya bilang. Tapi ada orang beli mobil mewah, tak haji dia. Kira-kira mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bukan mengajari dulu. Artinya kita memang makan, bukan itu tujuan, hanya sekedar sehat. Maka mari kita cari